Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yasra Gasta dan teman saya Sigi Bralian. akan menjelaskan makalah kami tentang pokok-pokok ilmu fikih. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan saya dan materi kedua akan dijelaskan oleh Sigi. Pengertian fikih. Fikih dalam bahasa Arab berarti paham. Pengertian atau pengetahuan di dalam Al-Quran tidak kurang dari 19 ayat yang berbicara tentang fikih dan semuanya dalam bentuk kerjasama, seperti yang tercantum dalam surat At-Taubah ayat 87. Objek kajian fikih. Ilmu fikih mengkaji perbuatan atau perilaku para ulama dari aspek normatif atau ketetapan hukum syariah Islam, disertai dalil setiap perbuatan tersebut. Seorang ahli fikih atau faqih membahas tentang salat dan puasa, mukallaf atau ahli ibadah. Fikih sebagai produk pemikiran fuqaha atau para ahli fikih dari kumpulan hukum yang bersifat praktis yang telah ditulis dan didokumentasikan dalam berbagai kitab fikih yang tersusun secara tematis dan mencakup berbagai bidang kehidupan, mulai dari taharah sampai jidah dan lainnya. Beberapa aspek normatif setiap perbuatan mukallaf dan dalil-dalil yang menyertai perbuatan tersebut menghasilkan penilaian terhadap perbuatan seperti fardu, wajib, sunnah, mubah, halal, makruh atau tidak disukai dan haram. 1. Objek material. Syafi'i Harim mengemukakan dengan mengetahui ilmu fikih, seorang mukallaf akan dapat mengetahui mana yang diperintahkan untuk dikerjakan dan mana pula yang dilarang untuk mengerjakannya, dan mana yang haram, mana yang halal, mana yang sah, mana yang batal, dan mana pula yang fasid. Untuk lebih jelasnya, dalam mengetahui objek material ilmu fikih adalah dengan memahami hakikat ilmu fikih sebagaimana telah ditemukan oleh tokoh ilmu fikih di atas, bahwa ilmu fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang aturan-aturan agama yang berhubungan dengan segala perbuatan mukallaf. Karena objek formal adalah objek kajian dari disiplin ilmu tertentu yang belum bisa dijadikan sebagai pembedaan antara satu bidang atau disiplin ilmu dengan ilmu yang lain. Misalnya seperti objek material berupa ajaran agama. Ajaran agama di samping menjadi objek material dari ilmu fikih, ajaran agama juga menjadi objek kajian dan dari ilmu yang lain. Misalnya ilmu tasawuf dan ilmu kalam. 2. Objek formal. Objek formal adalah sudut pandang dari mana subjek menelaah. Dengan melihat penjelasan mengenai pengertian ilmu fikih yang ditemukan, dapat dipahami bahwa ilmu fikih merupakan ilmu yang membahas tentang ajaran-ajaran agama yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Jadi, ajaran Islam yang tidak berkaitan dengan perbuatan mukallaf tidak menjadi bahasan dari ilmu fikih. Ajaran agama yang ada hubungannya dengan perbuatan mukallaf, inilah yang membedakan antara ilmu fikih dengan ilmu lainnya. Memiliki kebenaran sebagaimana ilmu pengetahuan yang lain. Hal ini juga memberikan pembuktian bahwa ilmu fikih bukan hanya produk pemikiran semata, namun fikih merupakan tatanan kehidupan sekaligus ilmu pengetahuan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Baiklah, materi selanjutnya akan dibahas oleh Sigi Bralian. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. C. Sistematika penyusunan ilmu fikih. Pembahasan mengenai
Sistematika fikih antara satu ulama dengan ulama berbeda diri, dan untuk pembahasan lebih lanjut sistematika penyusunan ilmu fikih. 1. Ibadah sholat, zakat, puasa, haji, dan jihad. Muamalah transaksi materi bermimpi, perkawinan, perselisihan, amanah, dan harta peninggalan. Ukubah, kahas, hukuman pencurian, hukuman zina, kezab, dan murtad. Muamalah dan mazhab Hanafi meliputi nikah dan penempatannya sesuai ibadah. Sistematika fikih menurut Maliki, ulama mutakhir Muzabalika membagi topik-topik pembahasan fikih ke dalam 4 bagian pokok. 1. Ibadah mencakup 1/4 bagian yang pertama dari fikih. 2. Nikah serta persoalan yang berkaitan dengannya. 3. Jual beli serta persoalan-persoalan yang berkaitan dengannya. 4. Peradilan serta persoalan-persoalan yang berkaitan dengannya. 1/4 bagian keempat. Sistematika diakhiri dengan peradilan serta persoalan yang berkaitan dengannya, termasuk paradij. Sistematika fikih Syafi'i, ulama Syafi'i membagi topik-topik fikih ke dalam 4 bagian: ibadah, muamalat, nikah. Baiklah, kesimpulan dari makalah kami adalah fikih adalah sebagai cabang pembelajaran yang mencakup hukum yang bersumber pada Al-Quran dan hadis dari kemudian dipahami melalui ijtihad secara sempurna dan mendalam. Adapun objek kajian ilmu fikih mengkaji perbuatan atau perilaku para ulama dari aspek normatif atau ketetapan hukum syariah Islam, disertai dalil setiap perbuatan tersebut. Baiklah, itulah hasil diskusi kami dan Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.